saya pakai 2 ekor ayam kampung. Ini sama saya sudah dipotong, satu ekornya jadi 8, jadi ada pahanya. Ini 2 ekor ya, ada pahanya kecil-kecil begini ya. Kemudian 250 gram yogurt dan 2 batang kayu manis. Ini nanti boleh disatukan begini tuh ya. Ini disatukan, nanti saya satukan, saya jelasin bahan-bahannya dulu ya. Itu kemudian bahan B-nya kita pakai bawang bombay ya. Kita pakai bawang putih. Bawang bombaynya 150, bawang putihnya 20 gram. Pekak, nah ini supaya Anda tahu ya, ini pekak atau bunga lawang ya. Ini ya. Kemudian kita pakai cengkihnya yang masih utuh ya. Nah, kemudian kita kasih kapulaga India, nih saya sebutnya kapulaga India ya, atau kapulaga yang lokal juga boleh, dan jahe. Nah, untuk yang ini biar jelas dulu ya, kita ambil kain ya. Ini kain nggak usah sengaja beli ya. Ini kain, kalau Anda beli tahu di pasar kan suka ada bungkusnya, jangan dibuang. Kalau saya nggak buang, saya simpan. Kemudian bumbunya ini kita masukkan jadi satu ini tuh. Ini jahenya, ini pekaknya, ya. Ini kapulaga Indianya, ini cengkehnya tuh, gitu. Nih kalau biryani ini nasi India tuh, kemudian diikat begini ya. Nah semuanya ikutin, kamu udah ready semuanya? Bahan-bahannya kan udah dikirim ya, ada di Instagram ya. Tuh ikutin saya begini juga boleh tuh, jadi kerjanya nanti praktis tuh. Tutup yang rapat. Kenapa saya tidak mau blender? Pasti banyak yang bertanya. Ini kalau saya blender nanti jadinya hitam nggak bagus. Jadi saya mau ini terpisah sendiri ya, terpisah sendiri. Yang di blender hanya itu cabai keriting ya. Cabai keritingnya ini kita pakai 30 gram. 30 gram aja beratnya segini ya. Ringan sekali dan sangat pedas ya. Paling bagus cabai keriting itu dari Indonesia ya. Itu khasnya dari mana? Dari Samarinda ya. Dia baunya kayak bau madu ya, dari Samarinda ya. Nah itu adalah yang untuk masak ayamnya. Kemudian kita kasih minyak samin ya. Nanti minyak saminnya kita ambil langsung nanti ya. Saya jelasin bahannya dulu. Itu yang khusus untuk ayam. Dan yang khusus untuk nasi, nah untuk nasi beda lagi ya. Nasi biryaninya kita pakai ini berasnya asli ya, namanya kalau di pasar lucu namanya, di sini namanya beras mati katanya. Ini beras India Bu, yang apa? Sebetulnya namanya basmati ya, basmati ya namanya ya. Kemudian kita kasih 500 gram air ya. Kita tambah lagi pekak ya. Nah, ini pekak 3 buah. Kemudian kita pakai rice mix ya Bu ya, yang chicken. Kemudian 100 gram kismis, ada kacang mete. Kalau ini kita nggak blender, nanti kita satukan semua ya, kita masak ya. Bahan F-nya kita pakai bawang bombay sudah di slice, 5 gram kapulaga yang lokal itu, boleh juga pakai yang India ya, 1 gram cengkih, 75 gram minyak samin, nanti saya ambil langsung di sini, dan 2 buah tomat yang di slice ya. Nah, bahan-bahannya kurang lebih ini. Apabila Anda di rumah mau bikin, kalau pakai beras ini kan memang agak mahal ya, tapi saya selalu memberikan yang aslinya. Tapi kalau Anda mau ganti, boleh pakai beras lokal kan. Nah, beras begini. Beras ada yang bulat dan ada yang panjang. Kalau beras yang panjang itu berani air, jadi airnya boleh kita kasih lebih. Tapi kalau beras bulat jangan terlalu panjang. Udah kebiasaan orang Indonesia masaknya pakai rice cooker. Jadi kalau beras sudah dimasukin, kita tinggal masuk airnya kira-kira 1,5 buku. 1,5 bukunya tangan kita ya. Atau lebih sedikit, kurang sedikit nggak ada masalah ya. Karena beras Indonesia ada macam-macam. Kalau udah biasa gitu, nanti besok pagi masak juga suka beda lagi ya. Jadi kurang lebihnya lah ya. Di sini juga nanti kita lihat kalau ini dia berani air ya. Berasnya agak mupur. Oh, kalau mau mendekati nggak mau pakai ini, boleh juga pakai beras Padang. Ya, beras Padang hampir sama beras mati ini. Ya, bukan beras mati ya, tapi mati. Ya, ada haknya ya, mati. Ya. Baik, udah jelas semuanya. Sudah siap? Acungin jempolnya dong. Sudah?
Oke, kita mulai masak ayamnya terlebih dahulu ya. Saya mau masak ayamnya di sini. Nah, masak ayamnya bisa lihat di resepnya ya. Kita biar panas terlebih dahulu. Tapi sebelum sambil menunggu panas, saya akan jelaskan ini sedikit ya tentang minyak samin yang saya mau pakai cap onta ya. Minyak samin adalah produknya ya, minyak samin adalah produknya, mereknya adalah cap onta ya. Jelas ya. Minyak samin terbuat dari 100% minyak nabati. Jadi tanpa kandungan lemak hewani, Inggrisnya G, kalau orang bilang tuh GHEE ya, minyak G ya. Bisa untuk buat martabak asin, masakan daging merah, masakan berkuah. Tidak hanya untuk masakan Timur Tengah, tapi masakan Indonesia pun bisa. Seperti yang tadi saya bilang, kalau saya suka bikin tongseng. Bahkan kalau bikin nasi goreng, coba nasi goreng kambing yang khasnya ke kambing aja atau sapi aja ya, pakai minyak samin cap onta, wih, luar biasa enak dan memang berbeda ya. Menu lainnya bisa menggunakan minyak samin, bisa sop iga, sop kambing. Dan minyak samin dimasukkan sesendok sebelum dihidangkan. Oh ya, jadi kalau sudah matang dikasih minyak samin. Tapi kalau saya dimasak, tapi boleh ya dimasukkan ya. Atau untuk sup itu masih panas dimasukkan, dia lebih wangi minyak ini ya. Nanti kuahnya akan menguning. Nah, nanti jadi sedap banget ya. Sebentar lagi minyak samin cap onta juga akan keluar dalam kemasan 200 gram. Nih seperti kayak gini. Tadi mana punya saya kok diambil ininya? Oh ini ya, nih. Tuh, ada yang seperti begini ya. Ini akan keluar sebentar lagi ya. Akan keluar, belum keluar rumah saya sih ya. Nanti di pasaran bakal Anda bisa mendapatkan nanti di supermarket, di pasar, di toko-toko bahan TBK juga mungkin ada ya. Carilah gampang. Nggak mau repot. Anda kalau saya sih sekarang bisa melalui online ya, banyak sekali. Oke. Nah, jelas ya, ini sudah panas. Ya, sudah panas. Kita mulai lagi nomor 1 ya. Blender bahan B sampai halus nih. Kita blender dulu bahan B. Ini bahan B-nya. Bahan B apa saja? Bawang bombay, bawang putih tuh. Ini bawang putih dan cabai tuh. Masukkan sama batang-batangnya ya. Masukkan sama batang-batangnya. Kita kasih air sedikit aja. Tuh, ya. Lalu kita blender. Gitu kita siapkan minyak saminnya kurang lebih 150 gram. Tuh, taruh sini ya. Nih, kalau saya masaknya ini. Ya, kita aduk dulu gini biar nggak terlalu panas. Ya. Ada pertanyaan dari Linda Serpong. Linda Serpong. Ya, pertanyaannya? Cabenya di pasar nggak ada, beli di mana? Allah, di online juga banyak. Kok bingung cari cabai? Sekarang mah online aja semuanya. Tuh, ya, masukkan bumbu yang tadi. Sampai bersih. Udah wangi kan? Ya, minyak G-nya enak sekali, wanginya nih khas sekali ya. Nanti kalau makan nasi biryani ininya khas sekali baunya. Sampai sini saya. Nah, masukkan. Semuanya udah dimasukkan. Nah, terus kita masukkan ke dalamnya daun salam ya. Masukkan. Nah, kalau suka ada yang tanya, daun salam ada yang kering, ada yang yang segar. Boleh pakai ini
adalah apa namanya, bumbu kari. Kita kasih bumbu masak. Dan yang terakhir saya mau kasih rice mix, chicken rice mix ya. Masukkan ke dalamnya. Ya. Ada pertanyaan Dari apa? dari Saras di Pontianak. Dari Saras Pontianak. Kenapa chef cabai diblender sama batang-batangnya biar apa? Kenapa? Oh, memang harus sama batangnya. Ya, itu memang harus sama batangnya, bisa di ini, jangan dibuang. Nah, ini biarkan dia mendidih ya. Bisa lihat ke sini sebentar. Ya, kita kameranya ke sini sebentar. Nah, ini yang tadi ini bekas itunya. Nah, kita buang sini. Nah, ini kita buka dulu. Ini ayamnya. Kita lumuri dulu dengan apa namanya ini? Yogurt. Ya, harus ada yogurtnya nih. Yang enak ya. Tuh. Asal aja tercampur rata, nanti dimasukkan ke sana ya. Tuh, masakannya dia khas banget ini. Tuh. Ya. Nanti kita baru masukkan ke dalam sini. Diaduk-aduk. Anda yang mau bertanya langsung aja ya, nggak apa-apa, saya sambil kerja. Tuh, ya, ini udah wangi ya. Nah, ini kameramennya biar nyium tuh, udah wangi kan? Udah wangi, baru kita masukkan ayamnya ya. Tuh, semuanya. Ayamnya, yogurtnya semua masukkan ke dalamnya ya. Ini sehat sekali. Masak-masakan India itu walaupun kambing, ada lemaknya, daging ya, dia sehat karena dia banyak pakai bumbu kayak masakan Indonesia. Masakan Indonesia juga semuanya sehat ya. Karena apa? Ya. Ada pertanyaan dari Ervina di Surabaya. Ervina penyanyi bukan? Oh bukan. Orang Surabaya loh Ervina. Ya Ervina silakan. Apa pertanyaannya Pi? Cabenya pakai cabai banjar atau cabai besar biasa? Celaka tuh cabai banjar, yang apaan namanya cabai banjar? Maksudnya cabai kering aja ya. Pakainya cabai kering. Beli di pasar ada cabai kering. Nah, Elvina jarang ke pasar nih kelihatannya. Tuh ya, tuh kayak gini. Ini ayam kampung ini. Tuh kita aduk. Nah, biarkan dia mendidih. Setelah mendidih, nanti kita kasih kuahnya ayam ya. Tuh. Ya. Ada pertanyaan dari Lili di Palembang. Lili Palembang. Ya. Sebentar, saya mau masukkan ini. Tadi kan ada yang dibungkus kan, masukkan ke dalamnya ya. Tuh. Nanti dia kasih, kemudian nih, ini udah mendidih begini. Lili sebentar ya pertanyaannya ya. Aduk ini dulu. Nah, ini kita masukkan airnya. Tuh, mudah sekali bukan? Nih. Nah, tuh ya. Udah cukup karena dia apa namanya? Tuh, udah jadi kan? Ya. Nah, tuh, udah diamkan sampai mendidih. Apabila nanti sudah berkurang airnya, airnya sudah berkurang, terus kita pegang ayamnya masih keras, kita boleh tambahkan air lagi. Karena ayam yang muda kita juga nggak bisa tahu dapatnya muda atau tua ya. Tua pun bisa dibikin, tapi godoknya agak lama sedikit ya. Nah, di sini tercium sekali bau minyak G-nya ya, bau rice mix. Jadi ini nggak ada garam. Jangan tanya ini kok nggak ada garamnya. Nggak usah pakai garam ya, karena kita udah pakai rice mix ya. Udah cukup manis asinnya sudah pas ya. Oke. Ya, kita beresin dulu ininya. Opi bisa maintain air dulu lagi nggak? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Chicken rice mix itu merek apa, Chef? Chicken rice mix ini satu bahan ya, satu bahan yang untuk mengolah seperti ini, keluaran daripada Blue Band ya. Blue Band merupakan ada yang namanya rice mix
Nih, saya kasih lihat di sini nih. Nih, ini rice mix. Kelihatan nggak? Ya, tadi siapa yang nanya? Dewi dari mana, Ya. Bang? Li, itu bisa dimasak sama nasi, atau kalau sudah punya nasi masih anget, tinggal buka rice mix, satu, masukkan ke nasi yang hangat, diaduk-aduk, kasih bawang goreng, kasih apa, makan buat breakfast pagi, enak ya, mudah sekali. Kalau nggak suka itu boleh juga mie. Kalau oseng-oseng mie nggak usah kasih garam lagi, buka rice mix-nya. Oh, rice mix sangat luar biasa, dipakai buat apa aja bisa. Bahkan buat manggang ayam, buat bikin sate, tinggal dimasukkan, wangi sekali ya. Banyak ditemukan di supermarket ya. Tuh ya. Dah, ini biarkan sampai dia mendidih, karena saya sendiri tadi ini udah masak, karena ini mesti dimasak kurang lebih, karena ayam kampung itu 1 jam, tapi kalau pakai ayam potong mungkin cuma 30 menit atau 20 menit sudah matang ya. Ini saya pakai ayam kampung ya. Saya nggak gitu suka ayam potong soalnya ya. Nah, yang kedua ini saya udah bikin. Hasilnya saya kasih lihat. Nih. Tuh, ayamnya begini. Ini udah matangnya ya. Tuh. Udah matangnya kayak gitu ayamnya ya. Ya. Ada pertanyaan dari Andini di Bengkulu. Andini Bengkulu, silakan Andini pertanyaannya. Minyak samin itu keluaran dari Blue Band. Minyak samin itu keluaran dari Blue Band, betul? Ya. Minyak samin itu keluaran dari Blue Band, betul? Ya. Oke, sekarang kita masak nasinya ya. Nah, kalau aslinya biryani, biasanya dia masak begini, kemudian masukin rice cooker, dimasukin sama ayam-ayamnya. Kalau saya nggak mau ya. Kita cuma ambil sarinya saja, ayamnya nanti saya mau letakkan di atasnya. Jadi kita mau masak nasinya. Nah, nasinya ini kita pakai berasnya, beras namanya basmati ya kalau nggak salah ya. Tapi boleh ganti juga pakai beras padang yang hampir sama, dia agak perak nasinya ya. Atau bisa juga pakai beras lokal, Ramos atau Pandan Wangi atau Cianjur lah, yang mana yang suka ya, boleh-boleh aja. Kemudian kuahnya ini kita ambil 500 gram ya. Nah, kalau di kalau di Instagram cuman ada 500 air panas toh. Nah, itu harus ditambah lagi 500 kuah daripada ini. Ini kan nanti ada kuahnya, kita ambil 500. Nah, ini saya udah bikin soalnya dari ayam ini. Sisanya 500 saya pakai ya. Kalau airnya kurang nanti bisa ditambahkan. Seperti biasa, kalau beras nggak bisa ditakar yang pas gitunya ya. Baik, sekarang kita tumis dulu pakai tetap minyak samin ya. Pakai minyak samin, ya ada timbangannya, panaskan dulu. Nah ya, kita yang satunya, jadi kita nggak menunggu ini. Ini biar gitu. Jadi ini nggak perlu dikasih garam lagi nih. Di tempat saya nggak ada garam sama sekali ya, betul nggak? Karena kita menggunakan rice mix ya. Oh, kalau minyak samin ini memang wangi. Saya suka sekali. Nah, nanti kapan-kapan saya akan bikin lagi ini. Nanti Ibu lihat di YouTube saya mau bikin roti pakai minyak samin. Nah, rotinya khas India, agak kuning-kuning bau kari gitu, tapi roti loh. Nah, terus atasnya saya mau kasih kambing, kari kambing. Oh, kan hau sen jinping lah. Ya. Ini aduk dulu sampai mencair dan panas ya. Oh, biar panas dulu. Kalau ada yang bertanya silahkan ya. Nah, ya, minyak samin bisa juga digunakan untuk sebagai olesan atau bakar-bakaran, tumis-tumisan. Tadi udah saya bilang ya, bikin sate, bikin apa aja, atau bisa buat mengungkep pengganti daripada minyak, ya. Ini kalau minyak samin ini, dan dia mempunyai wangi yang khas, apalagi kalau untuk sambal. Coba dah, selama ini kan pakainya cuma minyak aja ya, minyak biasa, ganti pakai minyak samin, rasa wanginya beda ya. Nah, ini yang pertama kita tumis adalah nih, bawang bombay, tomat. Kalau orang bule kan ngomong tomat nggak bisa, tomat. Dia punya cengkeh.
Kita masuk dia punya kapulaga. Oh. Ini kapulaganya saya pakai yang lokal ya. Kemudian kita masukkan namanya pekak. Ini bisa dimasukkan juga namanya kacang mete. Kalau nggak suka kacang mete boleh diganti dengan macadamia. Kemudian kita kismis. Kismis boleh ganti juga dengan sultana. Ya. Nah, tumis dulu sampai wangi. Tumis sampai wangi. Tuh. Ya. Ada pertanyaan dari Devi di Semarang. Devi dari Semarang. Oke, Devi. Apa manfaat yogurt dalam masakan nasi biryani? Nah, apa manfaat ya? Oke. Yogurt juga bisa sebagai imun buster badan kita ya, untuk supaya badan kita imun. Itu kesatu. Kesatu sebetulnya bukan itu ya. Itu yang kedua. Kalau kesatu kita lemaknya hilang. Kalau banyak makan yogurt kan orang jadi kurus. Yogurt itu bagus sekali ya, manfaatnya luar biasa dan banyak sekali vitamin di dalamnya. Terutama kalau kita minum langsung, lemak-lemak akan ditarik semua sama dia. Ya, sehingga saya sering sekali minum yogurt, kan banyak sekali yang jual. Dan orang India kebanyakan masak menggunakan yogurt loh. Coba dilihat, makanya di India biarpun makanannya daging apa pakai yogurt, orangnya kurus-kurus loh. Iya juga, ya gitu nggak? Ya. Jadi manfaatnya pasti ada di semua masakan, pasti semua bumbu ada manfaatnya ya. Nah, ini sudah gini, baru kita masukkan berasnya. Ini saya masukkannya beras 1 kilo. Ini saya masak bisa untuk kira-kira untuk 20 orang makan kalau orang Indonesia ya. Bisa 20 orang makan loh ini. Tuh. Ya, diaduk rata dulu. Nah, kemudian setelah masuk ini baru kita masukkan minyak saminnya. Kok minyak samin? Kesukaan minyak samin sih jadinya. Kita masukkan rice mix-nya. Tuh ya. Kalau udah masuk rice mix jangan masukkan ini lagi ya. Tuh, diaduk dulu rata. Tuh dia larut tuh. Ya, tuh. Dan wanginya enak. Ya. Ada pertanyaan dari Novel di Surabaya. Novel Surabaya, silakan. Kalau pakai daging sapi tetap dilumuri yogurt ya? Ya sama, harus. Kalau nasi biryani harus ada yogurtnya. Tapi orang sini kadang-kadang dicampurnya susu, jangan ya. Jangan pakai susu, yang betul pakai yogurt, jadi bagus ya. Tuh. Ini aduk dulu biar tercampur rata. Nah, ini nggak usah sampai mendidih. Yang penting dicampur rata begini ya. Kalau saya pakai beras untuk biryani ini saya rendam dulu tadi kurang lebih 1 jam ya. Pakai air dingin saja. Tuh, udah gini udah cukup. Nah, matikan. Kita siapkan apa namanya? Ininya. Nah, bisa lihat di sini. Kasih tekan dulu ininya. Oh, udah dimatikan. Kita masukkan ke sini ya. Tuh, masukkan ke dalam bowlnya rice cooker ya. Tuh, masukkan gitu. Ya. Wih, ini wanginya juga udah enak sekali ya. Nah. Tuangkan semuanya. Ini nanti kalau bikin ini bisa buat buka puasa ya nanti ya. Makan ini sehat dan enak ini. Ini belum matang nih. Kita singkirin dulu. Kemudian kita masukkan airnya. Tuh ya. Lalu masukkan tadi apa namanya kuah daripada ini. Tuh. Kan kental dia tuh. Ya. Kita aduk-aduk. Nah, dari sini
Baru kita tunjuk pakai tangan kurang lebih 1,5 buku ya. Ini kurang air dikit lagi. Jadi beras nggak bisa ditakar persis ya. Dah cukup tuh. Dah selesai. Gampang sekali. Nah, kalau aslinya orang India biryani, ayamnya biasanya dimasukkan ke dalam sini. Tapi saya nggak mau. Maunya ini sendiri, ayamnya nanti sendiri. Jadi penampilannya bagus ya. Kita letakkan di rice cooker. Nah, jepret, tutup. Terus nyalakan. Ya, udah nyalakan nih. Udah, ya. Nah, kita diamkan kurang lebih selama 20 sampai 25 menit. Tapi kalau sudah 10 menit kita boleh aduk-aduk dulu ya. Nah, kita beresin, saya akan jelaskan ya. Oke, bisa turun kabelnya. Ya. Oke, sudah ini biar nggak nutupin ibu-ibu, singkirin dulu Pi. Ya, sip. Nah, ya, di sini kita menunggu kurang lebih sekitar 20 menit, tapi kita sih nggak sampai menunggu 20 menit. Saya masih punya waktu berapa lama lagi? 20 menit juga. Oh, saya juga masih punya waktu 20 menit juga. Nggak apa-apa ya. Nih, wanginya juga enak. Tapi nanti kalau kita ini dia udah mulai set, kita pegang ayamnya. Kalau masih keras, ya, kita boleh tambah air lagi. Karena ayam kan kita nggak bisa lihat tuanya seberapa, ya. Nah, ruangannya jadi enak. Dan saya mau tunjukkan nasinya yang sudah jadi begini. Ini satu resep saya jadinya begini. Tuh, ya. Ini yang sudah jadi. Nasinya muprul tuh. Tuh, nanti kita tinggal hias ya. Boleh pakai timun, pakai tomat. Opi tolong ambilin timun sama tomat, Mapi tolong Pi. Buat dekor-dekor aja ya. Nanti kita kasih piring. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, boleh? Ada lagi pertanyaan? Ada yang dari Ya. Nadia di Pemalang. Nadia di Pemalang, silakan pertanyaannya Nadia. Kalau nggak ada minyak samin, nggak apa-apa, nggak pakai minyak samin chef. Nggak boleh, kalau nasi biryani harus baunya khas, harus ada minyak samin ya. Pakai yang cap onta, saya kira nggak ada merek lain loh, cuma ada satu yang saya tahu. Karena kalau minyak samin ini saya udah kenal, udah lama sekali, udah 20-15 tahun yang lalu udah saya kenal ya. Dan banyak didapat kok, itu kalau tukang martabak semua pakainya minyak samin ya. Semua pakainya minyak samin nggak. Jadi kalau nggak ada minyak samin pasti baunya beda ya. Jadi gini, kalau resep saya baku, jadi kalau saya udah pakainya ini, kalau bisa sedikit pun jangan ada yang dirubah. Jadi Anda mendapatkan keoriginalan resep dari saya. Tapi kalau sama Anda ditukar, banyak sekali yang suka bertanya, terus ditukar di apa? Oh ini bisa ganti ini nggak? Bisa ganti ini nggak? Dari ini. Nanti ujung-ujungnya ibu akan bertanya lagi ke saya, Yoki kok rasanya begini? Nah loh, jadi dia punya masalah ya. Jadi jangan bikin masalah. Jadi kalau resep mau belajar dari siapapun, dari guru A atau B atau C, kalau sudah resepnya baku, ya sudah pakai resepnya yang baku saja dari dia, jangan ditukar-tukar ya. Tadi banyak yang nanya-nanya ya. Saya akan jelaskan lagi, ini ada iklannya loh, tuh ya, ada iklannya ya. Ada iklannya. Tuh, nanti bisa dilihat. Ya, nanti iklan ini juga akan masuk di mana-mana ya, ada ya. Ada ya. Oke. Baik, sekarang saya jelaskan kembali ke minyak samin ya. Minyak samin adalah produk mereknya, produknya. Dan mereknya adalah cap onta ya. Minyak samin terbuat dari 100% minyak nabati, jadi tanpa kandungan lemak hewani. Inggrisnya G katanya ya. 3. Bisa untuk buat martabak asin, masakan daging merah, masakan berkuah. Tidak hanya sekedar masakan Timur Tengah, tapi masakan Indonesia pun bisa. Seperti yang saya bilang tadi, nanti coba kalau ibu punya resep tongseng di rumah, coba aja ganti minyaknya pakai minyak samin. Pasti rasanya wow enak dah, luar biasa ya. Menu lain yang bisa menggunakan minyak samin bisa sop iga, sop kambing. Dan minyak samin dimasukkan ke sesendok sebelum dihidangkan, itu juga bagus sekali. Jadi masih dalam keadaan hangat, ambil minyak samin, masukkan ke dalamnya, diaduk-aduk. Di situ dia wangi sekali. Ya, nanti kuahnya akan menguning. Nah, nanti jadi sangat sedap ya.
Dan sebentar lagi seperti yang saya tadi bilang akan keluar lagi produknya, kemasannya kecil ini, beratnya 2 ton, 200 gram ya. Bisa ditemukan di pasar, di supermarket, di toko-toko TBK lah, atau yang jual sembako pasti nanti ada ya, akan nyebar kemana-mana ya, gampang sekali ya. Baik, di sini saya akan nata nasinya ya. Tadi piringnya, oke. Di piringnya, karena ini jadi nanti satu resep saya jadinya segini nih, bisa untuk 20 orang atau 4 keluarga. Satu keluarga biasanya 5 ya. Tapi yang KB beneran, keluarga besar. Ya, ini bisa untuk 20 orang ya. Jadi kalau ibu cuman mau bikin, Yuki boleh nggak saya bikin setengah resep? Boleh, setengah resep jadinya separuh ya. Kita bikin ini, kita sajikan dulu. Tuh, diginikan. Siapa yang mau bertanya langsung aja, Pi, jangan nungguin, nggak apa-apa, yuk. Baik, yang nanya Ya. Kacangnya itu sudah digoreng atau mentah? Kacangnya sudah digoreng. Jadi tidak harus kacang mete ya, tidak harus kacang mete. Boleh juga pakai macadamia, pakai hazelnut ya, lebih enak lagi ya. Atau kalau nggak mau pakai kacang mete, boleh pakai kenari. Udah saya pernah coba kalau kenari ya, enak juga. Cuman kalau kacang mete wangi, kalau kenari nggak ada baunya, nggak ada wanginya ya. Tuh, ini berasnya asli nih. Ya, saya paling suka nasi biryani karena saya punya teman orang India. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau asli orang India. Namanya Ibu Rofik. Kalau Bu Rofik, moga-moga nonton. Saya banyak belajar juga sama dia tentang apa namanya nasi biryani ini. Ya. Kemudian kita ambil ayamnya. Ayamnya kalau saya maunya ngeletakkan sendiri, saya nggak mau taruh di tengah, saya mau taruh di atasnya sini tuh ya. Ya, ada pertanyaan dari Enge di Lumajang. Enge siapa? Enge di Lumajang. Inge ya, Inge kali ya. Oke, silakan. Chef, apa gunanya blue band rice-nya? Apa bisa pakai blue band yang serbaguna? Oh, blue band rice big ini bukannya blue band margarin, bukan. Dia adalah bumbu ya, yang banyak mengandung vitamin A, D, dan E ya. Nanti saya kasih lihat ini. Ini bukan blue band, ini bukan margarin ya. Tapi ini keluaran blue band. Jadi dia adalah satu olahan, rasanya ayam. Ada juga yang barbecue kalau nggak salah ya. Ada barbecue, ada ayam ya. Tinggal dimasukkan nanti wangi nasinya. Jadi ini bukan margarin sama sekali, bukan ya, kayak bumbu racikan ya. Betul ya, bumbu racikan ya, dan wanginya ayam ya. Nih, tuh kita tata begini. Ya terserah Anda natanya lebih pintar ya. Tuh. Saya ambil yang sederhana aja. Tuh, saya lebih senang kayak gini natanya. Tuh. Kemudian kita kasih beberapa irisan. Nah, saya kasih beberapa irisan tomat dan saya kasih beberapa irisan ini ya. Timun, sederhana aja, nggak usah yang dianeh-aneh ya kan? Ya. Ada pertanyaan dari Reni di Jakarta. Reni, silakan Reni. Apa bedanya minyak samin dengan minyak blue band lainnya? Kan sama-sama nabati. Iya, dia mempunyai bau yang khas. Tadi kan bilang kalau minyak samin itu dia punya bau yang khas, ya. Baunya bukan bau blue band loh, minyak samin itu, ya baunya ya samin. Jadi kalau orang tanya samin itu apa? Ya samin itu ya begitu. Kayak orang tanya, boleh kesini kameranya. Kayak orang bertanya, Yongki kalau bawang merah baunya kayak apa? Nah bingung kan jawabnya. Nah ini sama ya. Bawang merah kayak apa baunya? Oh Yongki kalau apel kayak apa ya baunya? Nah itu memang nggak bisa dijawab. Jadi paling nggak begini deh. Nanti kalau bikin cari deh minyak samin, Anda makan udah baru tahu. Oh ini toh. Nah itu ya. Jadi memang nggak bisa dijelasin itunya. Karena soal wangi ya.
Yongki kok wanginya kayak Yongki tuh gimana ya? Kan nggak bisa tahu kan Bu. Ibu ketemu saya baru tahu, oh Pak Yongki ternyata wanginya kari. Kari. Eyang, Ya, ada pertanyaan dari Linda di Jambi. Linda di Jambi, silakan Linda. Mau tanya kalau orang vegetarian apa boleh konsumsi minyak samin? Boleh, kan ini dibuat dari nabati. Ya, bukan dari hewani ya. Ini nabati. Minyak samin itu dibuat dari nabati ya. Terakhir saya mau kasih banggor. Ini namanya banggor. Karena di Indonesia, kalau aslinya mah nggak pakai ginian. Kalau saya suka bawang goreng soalnya. Nah, kasih ya. Eyang, Ya, banyak yang nanya. ya. Bedanya nasi kebuli dan biryani itu Oh, apa? beda nasi kebuli sama biryani. Beda jauh. Kalau nasi kebuli itu khas dari Arab. Kalau biryani itu dari India. Betul nggak ya? Betul ya. Dan ini kurang lebih. Nah, ada lagi pertanyaannya. Nah, nanti jangan lupa Anda bisa lihat resepnya ini. Buka nanti blueband_ID ya, bisa lihat di situ tentang Blue Band, tentang rice mix, tentang resep-resep yang saya sudah tampil, udah banyak sekali ini. Anda bisa lihat ke sana, bahkan Anda bisa konsultasi juga ke sana ya. Yang masih mau tanya mengenai minyak samin bisa DM aja ke blueband_ID ya. Itu aja DM. Nanti DM dibales kok, semuanya dibales ya, supaya tahu. Saya juga di sini kenalkan banyak orang nggak tahu tuh minyak samin apa. Padahal Anda setiap hari kalau ke tukang martabak, hampir semua orang tukang martabak tuh pakai minyaknya samin. Kok Anda nggak tanya? Nah, dia adalah produk dari Blue Band ya, salah satu produk Blue Band ya. Oke. Masih ada satu pertanyaan, silakan ya. Husnul di Jakarta. Siapa? Husnul ya, Husnul di Jakarta ya. Kalau pakai daging kambing, rice mixnya pakai yang rasa barbecue ya? Oh jangan, mau ini kan mau bikin biryani, ayo wae pakai yang barbecue ya, jangan, ya rice mix ini saja. Tapi kalau Anda mau coba pakai barbecue ya boleh-boleh aja. Dan ada satu lagi, kalau mau masukkan ke dalamnya yang enak, kasih pertanyaan apa ya, kasih hadiah. Ya nggak usah dah. Saya kasih tahu aja ya. Saya kalau bikin di rumah sini, saya kemarin pernah bikin dalamnya saya kasih combrang ya. Tapi kita nggak boleh itu sebutnya nasi biryani ya. Tapi nggak tahu ya, nasi biryani combrang boleh nggak ya kasih gitu. Tapi enak, ini hanya inspirasi saja dari saya. Saya pernah bikin dan orang sini suka. Saya kasih combrang. Coba deh kalau mau coba bikin ya. Oke, saya meminta Moms untuk posting di Instagram hasil kreasi live dengan mention Instagramnya @blueband_ID dengan hashtag semua pakai Blue Band dan di rumah aja ya. Follow dan subscribe Instagram dan YouTube Blue Band Indonesia. Jika sudah percaya diri dengan hasil baking, bukan hasil baking ya, berarti hasil masakannya ya, hasil cookingnya, untuk moms yang ingin memulai usaha, untuk para mitra bisnis, visit Blue Band Kitchen Master @blueband_kitchen_master ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap tinggal di rumah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai bertemu setelah Lebaran. Saya akan live lagi. Jadi Lebaran ini nggak ada live ya. Bersama Blue Band. Bye bye.